wabarakatuh. Pemirsa Andahan dimanapun Anda berada, untuk session kali ini adalah ingin mencoba untuk tetap ada misteri ya, yaitu memindahkan tanaman yang jenisnya seperti bonsai ataupun tanaman kerdil. Kalau kita nggak jeli atau kita nggak butuh ilmu, mungkin tanaman akan mati. Jadi kita akan mencoba merawat satu tanaman yang dinamakan bonsai untuk pemindahan media tanam yang sudah tidak ada pupuk atau humus, biar cepat berkembang, karena tanaman bonsai memerlukan banyak nutrisi ataupun pupuk. Kalau sudah nggak ada pupuk, mungkin bermain kurang bagus. Kita akan ambil satu tanaman bonsai yang sudah nggak ada humusnya. Nanti akan saya kasih tahu tentang cara ataupun media tanam yang tepat. Kita ambil di sini. Oke, pencinta bonsai dimanapun Anda berada ataupun penggemar andahan ya, pecinta andahan, ini adalah cemara bintang. Seperti kalian lihat, ini media tanam sudah kering dan sudah tidak ada humusnya. Akan saya bongkar dan saya ganti dengan media baru. Ini kalau kita lihat dengan seksama, ini adalah, katakanlah, pohonnya udah mati. Jadi ini imitasi, tidak ada pembohongan pabrik enggak. Ini imitasi, dan saya lilitkan cemara sampai sini, jadi akan menimbulkan eksotik yang cukup bagus ya. Ini pohonnya udah mati tuh, katakanlah lihat tunggak. Jadi kita perlu kreatif untuk lebih mengembangkan ilmu ataupun mencari sensasi. Nah, kalau ini nggak diganti tanah, mungkin akan mati. Jadi kita akan bongkar ke bagaimana cara mengganti media yang tepat dan aman. Oke pemirsa, kita mulai dengan pencabutan akar ya. Kita memang harus diberikan dulu, hati-hati, supaya akar-akar yang sudah merekat tidak putus, karena ini terlalu rawan. Cemara bintang itu rawan. Kalau kita nggak hati-hati, akarnya putus, bisa jadi masalah. Jadi kita pot yang pot bundar, karena ini jenis pohonnya seperti ini, mengikuti cara-cara bagaimana pohon berbentuk. Dulu kita kawannya kita putus dulu. Setelah kita cabut, ini pun akan sudah keluar, sudah tembus. Nah kalau tembus begini, akar itu harus kita cabut. Memang menggampang. Nah, ini pemirsa, akar seperti ini yang sudah tua akan kita ambil, ini kita buang separuh, ganti media tanam. Oke, kita lempatin posisi. Sebelumnya kita pakai media tanah yang sudah sampai dengan humus, pupuk kandang ya, lebih amannya. Bisa dengan pupuk yang lain seperti NPK juga bisa boleh, tapi lebih aman pakai pupuk kandang. Seperti pemirsa ketahui, tanaman bonsai adalah yang berasal dari Cina dulu ya, kalau kita dari sejarah. Tapi kita bisa meniru dan mencontoh kok. Coba pemirsa lihat, ini pohon yang besar ini bukan pohon asli,
tapi yang asli kecil, dililitkan masuk ke seperti ini. Nah, untuk akar muda yang baru tumbuh seperti ini jangan kita potong. Kalau potong akan kontak dan tidak akan tumbuh dengan sempurna. Cara pemilihan juga hati-hati, hati-hati banget. Ini tanah yang sudah keras seperti ini kita ambil, kita lihat posisi apakah udah loss atau belum. Sekali lagi, karena bonsai adalah alternatif bagi pecinta bonsai, tentunya akan lebih senang merawat dan lebih teliti. Oke, kita mengganti, tinggal kita menimbun tanah lebih banyak lagi. Ini tadi oval ya, ganti yang bundar, yang bulat. Karena apa? Jenis bentuk pohon biar bisa dilihat dari mana. Kita luruskan dari sini juga boleh. Mungkin ini bentuk kawat, nanti saya lepas kalian karena sudah lama saya lilit ya. Ini masih bahan. Oke. Dan cara memberi tanah pun jangan terlalu padat. Jangan padat dan jangan sampai katakanlah apa? Kebanyakan humus juga. Nah, coba bisa lihat. Setelah selesai memberi tanah dengan media tanam, kita kalau ingin lebih cantik ya, lebih bagus, ini murni pakai pupuk kandang, tidak ada campuran apapun. Barangkali pemirsa ingin gimana sih kenapa bonsai kecilku bisa hidup? Yang pertama jelas, pergantian media tanam itu harus rutin. Karena pohon seperti ini tuh akarnya sangat terbatas dan sangat memerlukan nutrisi. Dan yang paling penting adalah mencintai tanaman tersebut. Sebagai pemasukan untuk pemirsa semua ataupun pelajaran, pengalaman ya, untuk memindahkan pohon jangan sampai dalam keadaan tengah hari ataupun jam-jam yang sangat panas, minimal jam 9 atau kalau mau sore jam 3 sampai jam 5. Karena apa? Di saat panas pohon cepat layu. Nah, udah seperti ini, udah kelihatan bagus. Ya, pemirsa lihat. Nah, kalau kita nggak kasih pengaman di atasnya ataupun penutup pupuk humus ini, mungkin kalau kita siram akan lari ya, tanahnya akan lepas. Jadi kita pakai lumut, pemirsa. Lumut di sekitar rumah kita banyak kok, banyak banget. Apalagi musim hujan, kita kasih seperti ini, kelihatan cantik, dan juga untuk mengamankan tanah-tanah yang nanti kalau disiram tidak akan lepas. Dan juga pemirsa bisa lihat di sini juga banyak sekali bonsai. Ini juga namanya ringin kimeng, mungkin semua udah tahu. Bagi kita bonsai kimeng memang sekarang lagi ngetren, lagi viral ya, namanya ringin kimeng itu. Ini kalau pemirsa tinggal berapa sih umurnya kok sudah begitu? Sekitar 10 tahun atau 11 tahun kurang lebih. Ini bukan setekan dari pohon yang memang kecil, tapi kalau lebih cepat besar.
atau emang harus menyangkok juga bisa. Kimeng. Nah, kembali ke ini cemara bintang nih namanya. Coba lihat pemirsa, kita kasih sedikit lumutnya udah kelihatan bagus, kelihatan rapi ya. Dan perlu pemirsa ketahui juga, lumut yang kita pasang pun tidak asal lumut, harus yang kecil dan lembut. Kalau kita lumutnya asal-asalan, akan ada racunnya juga. Kalau khususnya lumut yang di sekitar rumah kita, kayak gini, hasilnya akan sempurna. Nah, setelah kita kasih lumut nanti penuh, baru kita atur dahan-dahan yang menurut kita nggak bagus, bisa kita potong atau kita pruning ya. Seperti ini kan sudah kelihatan, nanti kita gunting. Sementara kita ambil memasang lumut dulu biar bagus dan cepat tumbuhnya. Ini juga di belakang juga ada ringin yang kecil ya. Ini juga sama kimeng. Bahkan di sini banyak sekali bahan-bahan bonsai. Barangkali ada yang ingin berkunjung ke sini, silahkan. Alamatnya ada di bawah. Tinggal buka di skrip. Situ ada kok alamat saya lengkap. Walaupun ini juga misteri juga. Kalau kita nggak mempelajari bagaimana tata cara menanam bonsai atau merawat bonsai, jadi kita akan repot. Oke, ini sudah agak penuh kan? Coba kelihatan cantik. Nah, dan perlu pemirsa, tapi kalau seperti ini yang udah kering, kita ambil, kita pruning ya, karena pemruningan cemara adalah seperti ini. Yang sudah tua kita ambil, jadi untuk mempercepat pertumbuhan lebih banyak lagi. Memang dulu sudah saya kawat, jadi ini tinggal dilepas, dan cara melepasnya pun harus hati-hati banget, karena itu batang-batang kecil, jangan sampai putus ataupun patah ya. Ini kawat sudah sekitar 3 bulan, ini saya ambil pun harus hati-hati, sesuai dengan ini kita pegang ya, yang pas lakukan ini. Kalau enggak, rantai akan patah. Dan kalau patah, tentunya mesti mati. Sayang. Nah, dilepas. Kalau mau dikawat lagi boleh. Tapi ini sementara udah menyatu dengan dahan. Kalau terlalu lama, nanti akan menimbulkan mati juga. Ini belum ada yang mati, kita ambil. Ini memang sudah mati. Kita ambil, kita perbarui lagi ya. Bagi pecinta bonsai dimanapun Anda berada, kita bisa sharing, bisa saling kenal. Bagaimana sih untuk merawat bonsai yang baik? Saya pun masih belajar, cuma insya Allah kalau ada pertanyaan juga bisa saya jawab. Ini pemirsa ketahui, ini sudah ada penyakit, ini yang seperti ini, kalau nggak kita ambil, ini akan
menular. Jadi yang ada penyakit kita buang. Dan jangan lupa untuk penyiraman pagi dan sore karena ini media terbatas. Jangan sampai telat air. Karena cemara yang jenis cemara ini bukan memerlukan daun kecil, tapi memang harus subur dan rantingnya bagus. Beda dengan kimeng. Kalau kimeng memang harus butuh daun kecil ataupun daun yang kecil. Jadi penyiramannya pun beda dengan bangsa ini, cemara perak. Kalau memang ini perlu subur, harus rajin mengganti media tanam. Inilah cara meruning cemara yang baik ya, biar kelihatan tangga. Nah, ini kalau udah kayak gini kita ambil dari bawah. Oke, ini kita masuk pruning. Ini kan nggak kelihatan bahan, jadi biar kelihatan cantik, kelihatan sempurna. Dan baik bisa ketahui, untuk dahan seperti ini kita jangan ambil dulu, karena ini jujur bukan batang asli, tapi ini batang pohon yang sudah mati. Saya lilitkan cemara ini muter. Kalau seperti ini kita siram nanti ya. Oke, kita masih tetap. Sekali lagi untuk pecinta bonsai, tanaman-tanaman hias, kerdil ya, kerdil, baik atau tidak itu alternatif. Menurut saya seperti ini bagus, belum tentu menurut orang lain. Jadi kalau Anda mau mencoba buat bonsai silahkan. Di sini juga bahan banyak, ada sancang, ada cemara, penuh, insya Allah penuh. Tidak terlalu mahal kok. Coba bisa kita lihat, ini pun sudah cantik ya, itu bagus. Kalau kita lihat sekilas memang ini kayak pohon asli. Memang pohon asli, bukan pohon buatan. Tapi yang tumbuh ini cemara yang bahannya ini adalah bahan dari kayu dari sentigi yang dulu saya tanam sempat kering. Ini saya manfaatkan untuk melilit cemara ini. Ini enggak rekayasa, memang jujur ini lilitan. Kelihatannya. Oke, untuk satu pohon cemara perak, cemara apa ini? Bintang ya. Selesai. Mungkin dalam tempo yang lain bisa saya jelaskan bagaimana cara untuk merawat bonsai-bonsai yang lain seperti kimeng, lakstrom, cemara bintang, cemara perak. Karena karakter pohon atau jenis pohon beda-beda, tidak sama. Jadi ya, untuk kali ini kita cukup memberi ya katakanlah sharing ya, sharing bareng gimana cara memindahkan cemara bintang. Tapi bisa mengetahui sekian lama kan udah habis ya, udah nggak ada humus. Ini kalau kita benar pasti mati. Jadi kita pindah dan tak selesai, tinggal kita nyiram ke hasilnya. Bagus ya, bisa pemirsa lihat, cukup untuk membuat kita terhibur dengan tanaman. Oke, kita akhiri saja. Kalau pemirsa ingin lebih lanjut mengetahui atau belajar tentang bonsai, bisa subscribe, like, komen,
kolom itu. Oke, kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.